Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab mengenai implementasi TQM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Parianti, NIM 190301004. Kemudian ada Anang BW, NIM 180301278. Kemudian ada saya sendiri, Sania Kirani Putri, NIM 190301065. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa sih TQM itu? Jadi TQM itu didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja manajemen secara terus-menerus pada setiap level operasi dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Sedangkan ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan yang terakhir peningkatan kualitas. Ada juga beberapa definisi TQM dari para ahli. Yang pertama menurut Fandi Ciptono dan Anastasia Diana dalam buku Total Quality Management, TQM didefinisikan sebagai berikut. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang kedua, definisi TQM menurut Amin Wijaya Tunggal dalam bukunya Manajemen Mutu Terpadu, yaitu manajemen mutu terpadu adalah suatu pengelolaan organisasi secara menyeluruh agar organisasi memperoleh keunggulan pada semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi pelanggan, dan bahwa mutu mencakup keseluruhan organisasi pada setiap hal yang dilakukan organisasi, yang pada akhirnya mutu akan didefinisikan sebagai pelanggan. Jadi dari beberapa definisi di atas ini dapat diambil kesimpulan bahwa Total Quality Management berarti penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan menurut pemikiran kesisteman untuk yang pertama memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan pada organisasi, yang kedua memperbaiki seluruh proses penting dalam organisasi, dan yang terakhir memperbaiki upaya guna memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa atau customer pada masa kini dan di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada unsur-unsur Total Quality Management. Jadi Total Quality Management ini mencakup dua komponen, yaitu apa dan bagaimana menjalankan usaha komponen tersebut. Menurut Coase dan Davis dalam buku Total Quality Management yang disusun oleh Fendi Ciptono dan Anastasia Diana, komponen ini memiliki 10 unsur utama yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Pada filosofi ini, konsumen memegang peranan penting, baik pelanggan internal maupun eksternal. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk dan jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal merupakan orang yang berada di dalam perusahaan dan mempunyai pengaruh pada kinerja pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal merupakan penentu akhir dari kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif bagaimana kita dapat melakukannya dengan lebih baik. Yang ketiga ada pendekatan ilmiah, di mana pendekatan ilmiah ini sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat ada komitmen jangka panjang, di mana manajemen mutu terpadu atau TQM merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan manajemen mutu terpadu atau TQM ini dapat berjalan dengan sukses.
Yang kelima ada kerjasama tim atau teamwork. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina dengan baik antara karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam ada perbaikan sistem secara berkesinambungan, yakni setiap produk dan jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan, di mana dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Yang kedelapan ada kebebasan yang terkendali. Di dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang kesembilan yaitu kesatuan tujuan, yaitu supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan dalam pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan TQM. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat, yaitu yang pertama, hal ini meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang lebih baik, atau perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencakup pandangan dari pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Kemudian yang kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Parianti. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Sania yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan total quality management. Nah, di sini kita akan membahas 4 tujuan total quality management. Yang pertama ada meningkatkan mutu sumber daya manajemen. Nah, di sini meningkatkan sumber daya manajemennya itu agar mereka itu mampu dan terampil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua ada meningkatkan kerjasama atau hubungan antar manusia dan semangat kerja dengan karyawannya. Jadi di sini mereka bekerja secara kelompok atau secara tim agar mereka itu dapat menghasilkan suatu tujuan perusahaan atau pekerjaan mereka itu dengan baik, dan mereka itu mempunyai hubungan yang baik agar dapat memotivasi dan saling melengkapinya itu kekurangan sama kelebihannya mereka. Lalu yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Yang keempat ada terlaksananya kebijakan dan sasaran perusahaan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tujuan total quality management itu untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses, di mana mutu tersebut diperoleh dengan tingkat biaya yang paling ekonomis. Nah, di sini itu juga dapat mempengaruhi lingkungan internal sama eksternalnya. Untuk lingkungan internalnya itu bila mutunya itu diperbaiki akan didapatkan produktivitas yang lebih tinggi yang memungkinkan biaya yang kompetitif dan peningkatan pangsa pasar dan laba yang lebih tinggi. Untuk lingkungan eksternalnya itu di sini mutu yang lebih tinggi akan meningkatkan kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, dan mendapatkan lebih banyak pembeli sehingga akan meningkatkan pangsa pasar dan laba. Jadi di sini keduanya itu benar-benar sangat dipengaruhi oleh total quality management ya, di internal dan eksternalnya. Di slide selanjutnya di sini apa saja sih prinsip-prinsip total quality management? Di sini kita akan membahas 4 ya. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Nah, dalam total quality management ini konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas.
Jadi kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi ditentukan oleh pelanggan yang meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, di sini itu kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya itu ada harga, keamanan, lalu ada ketepatan waktu atau pelayanan kita itu bagus atau tidak, servis kita terhadap pelanggan itu memuaskan atau tidak. Nah, oleh karena itu segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggannya. Jadi di sini prinsip total quality management yang paling penting itu kepuasan pelanggannya, karena kalau misalnya pelanggan puas, pasti pelanggan akan repeat order ke perusahaan kita tadi. Lalu yang kedua ada respect terhadap setiap orang atau simpati kepada pelanggan kita atau kepada orang lain. Nah, dalam perusahaan yang kualitasnya tergolong kelas dunia, setiap karyawan itu dipandang individu yang memiliki talenta dan kreativitas yang khas. Jadi karyawannya itu memiliki keunikan tertentu yang mereka miliki secara individu. Dengan demikian, karyawan itu merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada manajemen berdasarkan fakta. Nah, di sini perusahaan kelas dunia atau sudah internasional ya, mereka itu pasti berorientasi pada fakta. Nah, maksudnya di sini itu fakta apa? Bahwa setiap keputusan itu selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Jadi setiap perusahaan untuk mengambil keputusannya di sini itu harus berdasarkan fakta. Faktanya itu berdasarkan data yang diterima. Datanya itu bisa melalui kuesioner, wawancara, lalu tes-tes seperti tes psikolog atau tes yang lainnya yang diadakan oleh perusahaannya. Nah, di sini itu menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang sangat penting bagi perusahaannya. Nah, di sini manajemennya juga dapat memprediksikan atau meramalkan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. Jadi mereka mengambil keputusannya itu secara fakta, tapi mereka juga harus mempertimbangkan semua keputusannya. Lalu yang terakhir itu ada perbaikan berkesinambungan. Di sini itu perbaikan berkesinambungan itu setiap perusahaan perlu melakukan proses sistematis dalam melakukan perbaikan yang secara berkesinambungan, yaitu dengan melakukan perencanaan yang baik dan melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Nah, di sini itu perbaikan berkesinambungannya itu perusahaan akan menjadwalkan secara bertahap. Jadi mungkin secara setahun atau 2 tahun, secara periode seperti itu sesuai dengan kebijakan dari perusahaannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip TQM ini merupakan suatu konsep untuk melaksanakan sistem manajemen kelas dunia atau internasional yang mempengaruhi budaya organisasi. Nah, budaya TQM dalam organisasi itu merupakan himpunan nilai dan keyakinan yang akan menjamin bahwa dengan penyesuaian diri pada perubahan itu. Nah, di sini organisasi akan selalu dapat memenuhi kebutuhan customer. Selanjutnya, budaya TQM juga menentukan bahwa tujuan yang harus dicapai organisasi adalah memenuhi kebutuhan customer. Jadi di sini pelangganlah yang menjadi patokannya. Jadi kalau misalnya pelanggan puas, lalu pelanggan itu senang terhadap servis kita, servis perusahaan kita, pasti pelanggan itu merasakan kepuasan dan akan repeat order lagi ke perusahaan kita. Untuk selanjutnya di sini ada tahap implementasi total quality management. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah di fase persiapannya. Apa sih yang dimaksud dengan fase persiapan? Nah, di fase ini itu terdiri dari 10 langkah.
Nah, sebelum langkah pertama dimulai, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen penuh dari manajemen puncak atas waktu dan sumber daya yang dibutuhkannya. Untuk yang pertama ada membentuk Total Quality Steering Committee. Yang dimaksud di sini adalah eksekutif puncak menjadi ketua yang menunjukkan staf terdekat atau yang dimaksud dengan bawahan langsungnya. Jadi staf terdekatnya itu misalnya direktur, lalu anggotanya itu siapa aja. Nah, itu yang dimaksud dengan staf terdekat atau bawahan yang langsung untuk menjadi anggotanya. Nah, manajemen bawahannya itu harus sepenuhnya mengerti dan yakin mengapa organisasi dan akan mencapai total quality, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi dalam iklim kompetitif. Untuk langkah kedua yaitu membentuk tim. Di sini steering committee-nya itu perlu membentuk tim untuk kegiatan TKM. Biasanya langkah ini membutuhkan konsultan dari luar perusahaan. Karena untuk membentuk tim itu kita harus merekrut atau mencari tim itu sesuai dengan standar yang kita inginkan. Lalu mereka itu pasti harus mempunyai keunikan tersendiri agar mereka itu bernilai di tim tersebut. Lalu langkah ketiga ada pelatihan TKM. Di sini itu membutuhkan pelatihan yang berkaitan dengan filosofi, teknik, dan alat-alat TKM sebelum memulai aktivitas TKM. Pelatihan ini harus diteruskan dalam jangka panjang melalui pengembangan diri dan mengikuti seminar-seminar yang relevan. Jadi setelah kita membentuk tim, kita memperoleh tim, di sini kita melakukan pelatihan. Pelatihannya itu seminar-seminar yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, dengan proyek apa yang akan kita jalankan. Lalu yang keempat di sini ada menyusun visi dan prinsip organisasi. Di sini itu usaha nyata pertama dalam pelaksanaan TKM. Tujuannya itu apa? Di sini tujuannya itu agar dapat menghasilkan dokumen yang singkat dan bermakna yang mencerminkan harapan dan aspirasi perusahaan. Yang kelima, ada menyusun tujuan umum berdasarkan visi yang telah ditetapkan, terdiri dari tujuan strategis dan tujuan taktis. Pasti di tim atau di kelompok kita ini, maksudnya di kelompok perusahaan ini yang mencari tim tadi, sebelum mereka mencari tim atau membangun kelompok organisasi ini, mereka pasti mempunyai tujuan, lalu mempunyai visi dan misi, lalu strategis apa yang akan dilakukan dalam proyek yang akan mereka jalankan. Lalu yang keenam ada komunikasi dan publikasi. Di sini dilakukan antara eksekutif puncak dan steering committee. Di sini tujuannya itu agar semua orang dalam organisasi memahami visi, prinsip-prinsip sebagai pedoman, tujuan dan alasan penerapan TKM. Di sini komunikasinya itu ya harus kuat banget. Jadi di tim itu mereka harus saling melengkapi dan agar hubungannya itu terjalan dengan baik. Lalu langkah yang ketujuh ada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Nah, di sini untuk pedoman dalam melaksanakan pendekatan terbaik dalam implementasi TKM serta untuk menyoroti kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, di sini itu pasti ada kayak screening. Jadi kita itu tahu apa aja kekuatan sama kelemahan di organisasi ini. Nah, nanti kekuatannya itu apa, itu yang akan kita tingkatkan. Lalu kelemahan di organisasinya itu apa, kita perbaiki apa saja itu. Nah, di sini untuk langkah ke-8 ada identifikasi orang-orang. Nah, identifikasi orang-orang ini itu kunci yang mungkin mendukung TKM dan mereka yang mungkin menolak TKM. Nah, di sini ada mendukung sama menolak. Jadi pasti orang-orang itu ada yang mendukung sama menolak hasil atau kayak visi atau misi. Bukan menolak sih, lebih ke kayak memberi saran. Nah, hal ini tuh bermanfaat dalam pemilihan proyek awal dan anggota-anggota timnya. Jadi kita sebelum mencari tim itu kita harus memberitahu apa aja proyek yang akan kita jalankan, lalu
tujuannya itu apa, visi misinya apa, strategisnya itu seperti apa. Nah, di calon anggota itu pasti mereka akan mempunyai saran atau pendapat yang lain yang mungkin itu dapat mendukung TQM kita atau mungkin menolak TQM kita. Lalu langkah ke-9 ada memperkirakan sikap karyawan untuk mengetahui apakah perusahaan TQM berjalan dengan efektif atau tidak. Yang ke-10 yang terakhir di sini adalah mengukur kepuasan pelanggan. Di sini mengukur kepuasan pelanggannya itu dengan melakukan survei pemilihan pelanggan secara acak untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat berguna dalam menilai efektivitas TQM dari sudut pandang pelanggan. Jadi di sini kita mencari pelanggan, maksudnya di sini kan kepuasan pelanggan kita kan acak ya, nggak mungkin semuanya itu sama rata. Nah, mereka itu pasti memiliki tingkat kepuasan tersendiri, ada yang tingkat rendah, menengah, sama atas. Nah, di sini kita akan melakukan survei. Surveinya itu bisa melalui wawancara, melalui data kuesioner, lalu kita bagikan kepada pelanggan kita, lalu mereka akan memberikan kepuasannya terhadap produk atau servis yang telah kita berikan sama pelanggan itu. Jadi di sini pelanggan itu sangat bernilai penting dalam efektivitas TQM dari sudut pandang pelanggan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada fase perencanaan. Di sebelumnya tadi adalah fase persiapan, di sini kita akan membahas tentang fase perencanaan. Nah, di sini fase perencanaan juga memiliki langkah-langkah seperti fase sebelumnya. Nah, di sini yang pertama adalah merencanakan pendekatan implementasi TQM. Di sini bersifat terus-menerus karena pada saat proyek berlangsung, informasi-informasi umpan balik itu akan dikembalikan pada langkah ini untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan siklus plan, do, check, action, and analysis. Nah, untuk selanjutnya di langkah kedua ini adalah identifikasi proyek awal agar dapat memberikan dasar pengalaman yang positif. Di sini untuk beralih ke tantangan berikutnya yang jauh lebih berat. Steering Committee harus terbuka bagi saran-saran dari berbagai sumber. Jadi mereka harus menerima saran-saran dari luar. Dari luar itu dari anggotanya, mungkin dari perusahaan lain juga bisa. Jadi mereka harus memberikan tampungan saran atau kritik yang nantinya mereka olah, yang mereka pilih mana yang baik lalu akan diperbaiki. Lalu untuk selanjutnya ada komposisi tim yang akan melaksanakan TQM harus terdiri dari tim yang bersifat fungsional silang, yang terdiri dari wakil-wakil berbagai departemen atau disiplin ilmu sesuai dengan proyek ditangani. Jadi di sini komposisi timnya itu nggak harus dari satu perusahaan aja, bisa kolaborasi dari perusahaan lain atau satu perusahaan tapi mereka dari departemen lain, mungkin dari departemen produksi, lalu ada pemasaran, keuangan. Jadi di satu tim ini itu mereka itu mempunyai keunikan dan tugas masing-masing yang sudah mereka kuasai. Lalu untuk yang selanjutnya ada pelatihan tim harus mencakup dasar-dasar TQM dan alat-alat yang sesuai dengan proyek yang ditanganinya. Baik, itu untuk fase perencanaannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ada Mas Anang. Untuk Mas Anang dipersilakan. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Berianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase pelaksanaan. Yang pertama, penggiatan tim. Steering Committee memberikan bimbingan dan mengaktifkan setiap tim agar mereka menggunakan teknik-teknik TQM yang telah mereka pelajari dalam mengerjakan proyeknya. Yang kedua, yaitu ada umpan balik pada Steering Committee, di mana tim proyek memberikan informasi umpan balik kepada Steering Committee mengenai kemajuan hasil-hasil yang telah dicapai. Baik tim maupun Steering Committee menggunakan siklus plan, do, check, and action. Untuk langkah yang ketiga yaitu umpan balik dari pelanggan, di mana tim proyek khusus disebarkan untuk mengumpulkan
informasi umpan balik dari pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Yang keempat yaitu ada umpan balik dari karyawan, di mana steering komite dan manajer lainnya perlu berhubungan dekat dengan karyawan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai sikap dan kepuasan mereka. Dan yang terakhir, memodifikasi infrastruktur, di mana umpan balik yang diperoleh dari langkah 1, 2, 3, dan 4 akan dijadikan dasar oleh steering komite untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam infrastruktur perusahaan. Misalnya pada prosedur dan proses, struktur organisasi, program pengakuan dan penghargaan, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pada total quality management adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu delegasi dari kepemimpinan, di mana hal tersebut membuat upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu tim mania. Organisasi perlu membentuk tim yang melibatkan semua karyawan. Yang ketiga yaitu proses penyebarluasan, di mana terdapat organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara bebarengan, mengembangkan rencana untuk menyatukannya dalam keseluruhan organisasi. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Hal tersebut membuat organisasi yang hanya menerapkan pendekatan TQM dari satu pakar kualitas. Yang kelima, ada harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Yang keenam, ada empowerment yang bersifat prematur, yaitu banyak perusahaan yang kurang memahami makna dari memberikan empowerment kepada para karyawan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan TQM. Kelebihan dari TQM yaitu yang pertama, penggunaan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku organisasi yang diketahui. Yang kedua yaitu proses diterapkan untuk alasan yang benar. Yang ketiga yaitu pertimbangan tentang siapa yang termasuk pelanggan organisasi. Kelebihan yang keempat yaitu pemimpin mengenal dan menaikkan nilai-nilainya. Kelemahan dari TQM yang pertama yaitu organisasi belum siap menerima tanggung jawab jangka panjang. Kelemahan yang kedua yaitu penekanan, terutama ditujukan oleh pengurangan biaya daripada kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu seluruh organisasi tidak dikerahkan, pemikiran sistem tidak ada. Yang keempat, suara pelanggan tidak didengarkan. Selanjutnya, kunci keberhasilan TQM. Yang pertama, kunci keberhasilan TQM yaitu jika hal tersebut didukung serta melibatkan keinginan dari pemimpin di suatu area tersebut. Yang kedua, ada perhatian dan keamanan dari pemilik terhadap pengelola atau pelaksana. Yang ketiga, pelaksanaan menyadari kebutuhan terhadap perubahan. Yang keempat, fokus pada perbaikan kualitas pada menurunkan biaya. Yang kelima, menggunakan kombinasi beberapa pendekatan. Dan yang terakhir yaitu metode yang digunakan dirubah setiap saat untuk memastikan perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.